Tarif impor dari Amerika Serikat ke Indonesia resmi turun dari 32% menjadi 19%. Pengumuman disampaikan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah melakukan negosiasi dengan delegasi Indonesia. Namun bagi Trump tidak ada makan siang yang gratis. Ada imbalan yang harus dibayarkan Indonesia ke Amerika, mulai dari tak boleh mengenakan tarif apapun atas ekspor AS, lalu kewajiban membeli lebih banyak barang-barang mereka, sampai penguasaan AS terhadap sumber daya penting negeri ini. Selama ini hubungan ekonomi Washington-Jakarta berlangsung cukup intens. Indonesia menempati posisi ke-23 sebagai negara dengan transaksi ekonomi terbesar dengan AS. Bagaimana perubahan tarif ini akan berpengaruh terhadap perdagangan AS Indonesia di masa depan? Simak jawabannya dalam video berikut. Indonesia berhasil negosiasi dengan Amerika Serikat soal tarif Selasa 15 Juli 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan negaranya akan mengenakan tarif 19% terhadap Indonesia dari yang sebelumnya 32%. Ia juga menyampaikan Amerika Serikat dan Indonesia telah mencapai perjanjian perdagangan usai melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun Trump tak merinci isi, cakupan, atau waktu penerapan kesepakatan itu lebih lanjut. Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social pribadinya, Selasa 15 Juli 2025. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu juga kembali mengonfirmasi terkait perubahan tarif ini saat berada di pangkalan gabungan Andrews, Maryland pada Selasa. We're working on probably 5 or 6. Of the 5 or 6, I'm not sure I really want to do them. You know, you want somebody that knows how to negotiate. But we'll probably have 2 or 3. You know, we insist on opening up the country, which is a big deal. Indonesia was great. He's a great president. And we made a terrific deal where they opened up the entire country to trade with the United States. We weren't allowed to go in and trade. Meski demikian, belum ada pengumuman serupa dari pemerintah Indonesia. Pengumuman itu muncul hanya sepekan setelah Trump secara resmi menyampaikan bahwa AS tetap akan berlakukan tarif impor 32% terhadap seluruh produk dari Indonesia. Keputusan itu diumumkan dalam surat resmi tertanggal 7 Juli 2025 yang ditujukan langsung kepada Presiden RI. Dalam suratnya, Trump menegaskan kebijakan tarif tersebut merupakan bentuk respon terhadap ketimpangan perdagangan antara kedua negara. Namun seperti kata pepatah, tidak ada makan siang yang gratis. Ada sejumlah syarat yang harus dipatuhi Indonesia imbas penurunan tarif ini. Apa sajakah itu? Penurunan tarif dari Trump ke Indonesia yang sebelumnya 32% menjadi 19% memuat sejumlah syarat penting. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kesepakatan dagang terbaru ini membuat produk ekspor dari AS ke Indonesia tidak dikenakan tarif. Artinya, Indonesia harus membayar tambahan tarif ekspor 19%, sementara barang AS bisa masuk Indonesia tanpa tarif sepeser pun. So they're paying 19% and we are not paying anything. And they're going to give us full access into Indonesia. Now, Indonesia has some great product, and they also have some very valuable earths and various other materials. One of the things, as you know, they're known for is very high-quality copper, which we'll be using. Syarat kedua adalah Indonesia wajib membeli produk-produk Amerika Serikat dengan nilai tertentu. Di antaranya pembelian produk energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 244 triliun rupiah. Pembelian produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing, termasuk diantaranya tipe Boeing 777. Maskapai Garuda belum lama ini terlibat pembicaraan untuk membeli antara 50 hingga 75 pesawat Boeing. Meski begitu, Trump tidak menjelaskan lebih rinci kapan pembelian ini akan direalisasikan. Syarat ketiga berhubungan dengan energi Indonesia, khususnya tembaga.
Dalam salah satu pernyataannya, Trump menyebut Indonesia sebagai produsen tembaga yang luar biasa dan pihaknya kini memiliki akses penuh ke Indonesia. Again, we just made a deal today, a big one with Indonesia, a great deal, and they've opened up Indonesia fully. You know, Indonesia really has great copper, very, very powerful copper, but they have a lot of things, and we have full access to Indonesia. Selain itu, Amerika juga menerapkan tarif penalti untuk mencegah pengalian barang asal Cina melalui Indonesia. Langkah itu dinilai menjadi strategi Trump untuk menekan defisit perdagangan dan mencapai kesepakatan dagang yang menguntungkan bagi negaranya. Merujuk data United States Trade Representative atau USTR, per 2024, Indonesia menempati posisi ke-23 sebagai mitra dagang terbesar AS. Total nilai perdagangan Indonesia-AS pada tahun 2024 mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 651 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Selama 2024, nilai ekspor AS ke Indonesia naik 3,7% dibandingkan tahun 2023, sementara impor dari Indonesia naik 4,8%. Indonesia total mencatatkan surplus perdagangan hampir sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 293 triliun rupiah. Terdapat sejumlah komoditas andalan Indonesia yang diekspor ke Amerika. 5 yang paling teratas adalah mesin listrik dan elektronik, lemak dan minyak hewani atau nabati, aksesoris pakaian rajut, alas kaki, dan aksesoris pakaian non-rajutan. Lengkapnya bisa dilihat pada grafis berikut. Negosiasi bisa membawa berkah, tapi juga menyisakan syarat yang tak ringan. Indonesia memang berhasil menurunkan tarif ekspor ke AS dari 32 menjadi 19%. Tapi sebagai gantinya, negeri ini harus membuka pintu selebar-lebarnya, membiarkan barang AS masuk tanpa hambatan, membeli produk mereka dalam jumlah besar, bahkan memberi akses pada sumber daya strategis. Di balik diplomasi dagang ada pertukaran kepentingan yang tajam. Apakah ini bentuk kesepakatan yang setara atau sekadar bentuk baru dari ketergantungan? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.